Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi semua. Pagi. Hari ini kita akan memuji Tuhan. Kita akan menaikkan pujian-pujian bagi Tuhan. Hari ini adik-adik ditemani oleh kakak Kezia, Kakak Jessica, Kakak Lala, dan Kakak Maudi. Oke, udah siap memuji Tuhan? Siap dong. Hari ini kita akan diingatkan bahwa kita jangan khawatir tentang apapun. Yuk sama-sama kita nyanyi. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Bentar deh, bentar. Kayaknya lebih enak kalau pakai gerakan ya. Iya. Ya enggak? Yuk, sekarang adik-adik bangkit berdiri, ikutin gerakannya sama Kak Lala ya. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memberi. Sekali lagi, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga. Sekali lagi, aku tidak khawatir Tuhan. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekali lagi. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Oke, silakan duduk. Tadi kita udah diingatkan bahwa kita tidak perlu khawatir. Nah sekarang persiapkan hati kita. Kita sama-sama mau mengucap syukur. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan atas kasih setianya kepada setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang
kasih Engkau telah memberikan hari yang baru ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberikan udara yang segar, dan terima kasih Tuhan Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk kami bisa memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mau mulai sekolah minggu kami Tuhan. Tuhan tolong hadir dalam setiap hati kami, supaya kami bisa memuji-Mu dengan serius, dan kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan serius juga Tuhan, supaya kami bisa lebih mengerti tentang firman-Mu, tentang yang Kau ingini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita mau tetap bangkit berdiri. Kita sambil memuji Tuhan. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, kakak mau nanya, semuanya masih ada yang ingat gak tentang bagaimana cara Musa menyeberangi laut Teberau atau laut kosong? Ada yang ingat gak? Ingat gak kakak-kakaknya? Gimana ya? Lupa ya, Gimana sih? Ya, karena semuanya lupa, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita sambil mengingat kembali, kita mau nyanyi bagaimana cara Musa menyeberangi laut kosong. Ya adik-adik, sambil diingat ya. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus, belah air laut kosong, demikian dia lewat. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang bukan, Kapal? bukan, berterbang bukan, Mungkin berjalan? Bukan deh kayaknya. berlari bukan. Lalu gimana caranya? Caranya Allah gunakan angin bertiup terus menerus, belah air laut kosong, demikian dia lewat. Jadi udah pada tahu gimana caranya Musa melewati laut kosong? Udah dong. Coba yuk kakakku tanya, gimana sih caranya, sambil dinyanyiin ya bareng-bareng. Oke. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Coba dijawab. Bukan berenang, bukan berkapal, bukan berterbang, bukan berjalan, bukan berlari. Beginilah caranya. Allah gunakan angin bertiup terus menerus, belah air laut kosong, demikian dia lewat. Belah air laut kosong, demikian dia lewat. Belah air laut kosong, demikian dia lewat. Nah, gitu adik-adik caranya. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis, kita mau menyanyikan Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Kau telah menyertai segala minggu kami dari awal hingga pertengahan ini. Sebentar tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin, kakak-kakak kami yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah apa yang diucapkan kakak-kakak kami sesuai dengan kehendak Tuhan dan bisa menjadi bekal untuk kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati Tuhan, biarlah Tuhan yang hadir dalam setiap hati kami, supaya kita bisa mendengarkan dengan duduk diam, dengan telinga yang mau mendengar. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan yang pimpin firman Tuhan ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kembali kita bertemu di kebaktian anak online. Walaupun sampai hari ini adik-adik masih mendengarkan firman Tuhan lewat internet, lewat online, tapi kakak yakin bahwa adik-adik tetap semangat mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini adik-adik udah siap belum mendengarkan firman Tuhan bersama Kak Kezia? Kalau udah siap, artinya adik-adik udah duduk manis, udah menyiapkan Alkitabnya, dan membuka telinga adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang suatu perasaan yang suka muncul, dan perasaan ini dapat membuat pikiran dan hati kita menjadi gelisah, yaitu kekhawatiran. Khawatir adalah rasa cemas, rasa gelisah terhadap suatu hal yang belum tentu terjadi. Khawatir punya teman namanya takut. Khawatir dan takut adalah hal yang hampir sama, padahal mereka itu berbeda. Kalau takut, adik-adik takut terhadap suatu hal yang memang sudah ada, sudah nyata, ada di depan adik-adik. Misalnya, adik-adik melihat tiba-tiba ada satu binatang yang adik-adik sangat takuti. Misalnya tikus tiba-tiba datang ke kaki adik-adik. Nah, itu adik-adik merasa takut terhadap tikus itu, karena tikus itu udah ada di depan kaki adik-adik. Sedangkan kalau khawatir adalah terhadap suatu hal yang belum nyata ada di depan kita dan belum tentu terjadi. Misalnya, adik-adik khawatir terhadap hari esok, terhadap masa depan adik-adik. Misalnya, aduh aku semester ini bakal naik kelas gak ya? Atau aku kayaknya gak menang deh di perlombaan minggu depan. Nah, jadi adik-adik merasa khawatir terhadap sesuatu yang belum nyata ada di depan adik-adik. Adik-adik ada yang pernah merasakan hal itu? Merasa khawatir tentang sesuatu? Nih, biasanya ya, suara kekhawatiran itu muncul di pikiran kita dengan suara-suara, bisa nggak ya? Aduh, gimana ya? Gimana kalau nanti kayak gini? Dan masih banyak lagi suara-suara kekhawatiran yang menghantui pikiran dan hati kita. Dan adik-adik harus hati-hati. Kalau adik-adik merasa khawatir dan kekhawatiran itu tidak segera adik-adik selesaikan, bisa-bisa kekhawatiran itu bisa merembet ke banyak hal. Misalnya, adik-adik awalnya hanya khawatir tentang sekolah adik-adik, tentang nilai di sekolah. Nah, kalau masalah ini tidak adik-adik selesaikan, bisa-bisa hal-hal lain ikut adik-adik khawatirkan, tentang makanan, tentang pakaian, dan lain-lain. Apakah adik-adik mau merasa khawatir seperti itu? Dihantui kekhawatiran setiap saat terhadap banyak hal? Tentunya tidak mau ya. Nah, hari ini kita diingatkan Tuhan melalui firman Tuhan tentang kekhawatiran. Firman Tuhan tentang kekhawatiran tertulis di Matius 6 ayat 25 sampai 34. Yuk, mulai dibuka Alkitabnya. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Kita bahas satu-satu ya, mulai dari ayatnya yang ke-25.
Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, dari ayat pertama saja Tuhan sudah ngingetin, kita tidak boleh khawatir akan apapun di hidup kita. Dalam mengajarkan tentang kekhawatiran, Tuhan menyuruh kita untuk melihat dua hal. Ada yang tahu nggak dua hal itu apa? Tuhan menyuruh kita untuk melihat burung dan bunga. Kita bahas satu-satu yuk. Oke, sekarang yang pertama kita akan bahas adalah burung. Coba pikir, kenapa kira-kira Tuhan menyuruh kita untuk melihat burung dalam mengajarkan tentang kekhawatiran? Kita lihat yuk di ayatnya yang ke-26. Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kakak percaya adik-adik pasti sudah pernah melihat burung. Biasanya burung itu kerjaannya ngapain sih? Biasanya terbang, terus hinggap di suatu tempat. Kalau ada makanan yang bisa dia makan, dia patuk-patuk. Lalu kalau udah selesai, terbang lagi ke tempat lain, dan seterusnya. Apakah adik-adik pernah melihat burung bisa menabung, bisa menyisihkan makanan, bisa mengumpulkan makanan dalam lumbung? Tidak ya, mereka tidak bisa melakukan itu. Tetapi lihat, Tuhan tetap memelihara burung-burung itu. Burung-burung tidak pernah kekurangan makanan karena Tuhan pelihara. Lalu sekarang bunga. Kenapa Tuhan nyuruh kita melihat bunga untuk mengajarkan tentang kekhawatiran? Kita baca yuk di ayatnya yang ke-28 sampai 30. Matius 6 ayat 28 sampai 30. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Adik-adik udah pernah lihat kan bunga di halaman, di suatu taman? Apakah adik-adik pernah lihat bahwa bunga itu menyiapkan dirinya supaya terlihat cantik? Pernah nggak adik-adik melihat bunga menjahit membuat suatu hiasan agar penampilannya semakin cantik dan semakin indah? Mereka tidak pernah memikirkan untuk mendandani dirinya, tetapi Tuhanlah yang membuat bunga itu menjadi indah dan cantik. Sekarang pertanyaannya, bukankah adik-adik lebih berharga daripada burung dan bunga tadi? Kita, kakak dan adik-adik sekalian adalah anak-anak Allah. Apabila burung dan bunga di padang saja Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anaknya. Oleh karena itu, janganlah adik-adik khawatir tentang apapun itu. Apapun yang kita butuhkan, misalnya makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain, Tuhan sudah tahu kok bahwa kita memerlukannya. Ah, masa sih kak? Masa sih Tuhan sudah tahu? Tuhan sudah menuliskan hal ini di ayatnya yang ke-31 sampai 32. Coba yuk kita baca. Matius 6 ayat 31 sampai 32. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi, Tuhan sudah tahu apa saja yang kita perlukan. Lalu, kalau misalnya kita merasa khawatir atau tiba-tiba ada suatu peristiwa yang membuat kita menjadi khawatir, apakah yang harus kita lakukan? Kita lanjutkan baca di ayat 33 sampai 34. Matius 6 ayat 33 sampai 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Oke? Jadi mulai sekarang adik-adik jangan khawatir lagi ya. Kalau adik-adik mulai merasa khawatir tentang sesuatu, coba adik-adik keluar rumah dan lihat burung di udara, bunga-bunga di halaman, di sekitar adik-adik. Dan ingat firman Tuhan, ayat-ayat yang tadi kita sudah baca. Kalau Tuhan saja memelihara burung dan bunga, apalagi kita, apalagi adik-adik, anak-anak Tuhan. Lalu adik-adik cari Tuhan. Adik-adik berdoa kepada Tuhan dan berkata kepadanya, Tuhan, aku tidak mau khawatir karena aku tahu bahwa Engkau memelihara aku. Nah, ayat hafalan hari ini diambil dari Yesaya 41 ayat 10. Yuk kita baca apa sih isinya? Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Adik-adik hafalkan ayat hafalannya dan ingat terus bahwa kita tidak perlu khawatir karena ada Tuhan yang akan menolong kita, meneguhkan kita, dan memelihara kita. Oke? Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami agar kami tidak khawatir tentang apapun juga. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apa yang kami makan, minum, pakai, dan lain-lain. Kami tahu semuanya itu Tuhan yang menyediakan dan Tuhan sudah mengetahui apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk selalu percaya akan Engkau dan tidak mengkhawatirkan tentang apapun juga. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.